Materi hari ini adalah mengenai aljabar boolean. Kita masuk ke materi baru ya. Aljabar boolean ini ditemukan oleh seorang matematikawan Inggris yaitu George Boole pada tahun 1854. Nah, George Boole ini melihat bahwa himpunan dan logika proposisi secara konsep dia memiliki sifat yang sama, membentuk struktur matematika yang sama, yang serupa, sehingga berikutnya disebutlah aljabar boolean. Jadi diperumum konsep dari himpunan dan logika proposisi. Nah, di tahun 1938-nya ada yang mengembangkan aljabar boolean ini untuk digunakan dalam rangkaian digital, rangkaian saklar, dengan merancang sirkuit yang bisa menerima input nilai 0 dan 1, outputnya juga nilai 0 dan 1. Seperti itu ya, kurang lebih. Secara definisi ini ya, secara definisi matematikanya memang panjang, jadi ini disampaikan juga aksioma yang berlakunya, karena kalau ini tidak berlaku maka bukan aljabar boolean ya. Jadi aljabar boolean itu semacam aturan, semacam sistem, di mana sistem itu mengandung himpunan B, ini ya, ini di sini disebut aljabar boolean. Dia mengandung himpunan, suatu himpunan, kalau di sini dinamakan B, kemudian ada operator yang berlaku, yaitu kalau di sini penjumlahan, perkalian, dan komplement. Ya, operator komplement. Kemudian yang berlaku pada himpunan dan operator yang operasi yang dilakukan itu mengandung nilai, yaitu nilainya antara 0 dan 1. Jadi segini ini yang disebut aljabar boolean. Dan aturan-aturannya itu mengikuti aksioma yang 4 ini. Identitas, komutatif, dan distributif. Dan komplement juga ya. Perhatikan bahwa ini serupa dengan hukum aljabar himpunan, serupa juga dengan hukum ekivalensi logika. Ya, bahwa ketika identitas dia ketemu dengan 0 dengan tanda tambah, maka dia hasilnya A lagi, dirinya sendiri ya, di mana A ini adalah anggota dari himpunan B di sini ya. Kemudian komutatif itu adalah sifat yang bisa tukar posisi. Kemudian distributif, perhatikan bahwa distributif di sini layaknya kali silang pada aritmatika. Ya, kalau ada seperti ini, A kali B tambah C, ini berarti A kali B tambah A kali C. Nah, tapi di sini perbedaannya, kalau untuk aljabar boolean, kalau tanda tambah sama kalinya, ini kita tukar, maka dia tetap berlaku yang sama, distributif. A ditambah B kali C menjadi A tambah B kali A tambah C. Sedangkan kalau di aritmatika kan tetap ya, tidak bisa berubah yang ininya. Yang A tambah dalam kurung B kali C ini tidak bisa dirubah, tidak bisa tambahnya masuk ke masing-masing. Nah, tapi kalau di aljabar boolean dia setara antara penjumlahan dan perkalian, dia sifatnya setara, tidak ada mana yang lebih dulu dikerjakan. Kalau misalnya di aritmatika kan ada levelnya ya. Level pengerjaan itu adalah harus dikerjakan yang dalam kurung dulu, kemudian penjumlahan perkalian pembagian dulu, kemudian baru penjumlahan pengurangan. Nah, kalau ini enggak, penjumlahan dan perkaliannya dia setara. Kemudian berlaku juga komplement, hukum komplement. Kalau dalam hukum logika ekivalensi logika dia seperti hukum negasi ya. Kalau di himpunan juga namanya hukum komplement. Ketemu dengan komplement dari dirinya sendiri. Kurang lebih begitu. Ini lebih jelasnya bagaimana perbedaan antara aljabar boolean dengan aljabar aritmatika yang biasa kalian temui. Ya, tadi yang pertama adalah hukum distributif. Pada hukum distributif yang tadi saya sampaikan bahwa kalau pada aljabar aritmatika yang seperti ini jelas tidak berlaku ya, karena tadi hukumnya bahwa operator pada aritmatika itu ada levelnya. Ya, jadi yang ininya, yang perkalian itu levelnya lebih tinggi, dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau di sini enggak. Ya, kemudian aljabar boolean tidak memiliki inverse atau kebalikan. Ya, mau itu operasi perkalian maupun penjumlahan. Kalau di aritmatika, inverse dari penjumlahan itu adalah pengurangan. Inverse dari perkalian adalah pembagian, tapi kalau di sini tidak ada. Tidak ada operasi pembagian dan pengurangan. Tidak punya inverse operatornya. Kemudian yang ketiga, aksioma nomor 4 mendefinisikan operator komplement. Tadi ya, bahwa ada yang disebut dengan operator komplement. Atau kalau dalam logika
operator logika itu dia negasi gitu ya, komplement. Sedangkan kalau di aritmatika kan tidak ada ya, tidak ada komplement, tidak ada istilah komplement. Nah, ini ada beberapa contoh aljabar boolean. Yang nomor 1, ini adalah contoh untuk bentuk aljabar boolean pada konsep himpunan. Perhatikan bahwa B-nya adalah himpunannya. Ini operator gabung, irisan, dan komplement. Kemudian kalau tadi kan 01, kalau yang di sini adalah himpunan kosong dan universe. Sedangkan kalau pada konsep logika, ini himpunannya ya, proposisi-proposisinya ada di dalam himpunan ini. Kemudian operatornya apa saja? Atau, dan negasi. Ada 3 ya, atau, dan negasi. Kemudian nilainya apa? False dan true. Ya, benar atau salah. Benar dan salah itu yang dalam aljabar booleannya. Nah, sekarang nanti yang kita pelajari bentuknya seperti ini, yang nomor 3. Ya, yang kita gunakan, yang akan kita pelajari. Dia ada himpunan B, ya, isinya adalah proposisi-proposisi atau variabel-variabel, kemudian operatornya ada tambah, kali, sama komplement. Dengan nilainya adalah 0 dan 1. Bukan lagi false dan true, tapi 0 dan 1. Tapi nantinya dia setara dengan 0 dan 1. Kalau 0 itu berarti salah, false. Kalau 1 itu berarti benar atau true. Seperti itu ya. Nih ya. Kalau kita transisi dari logika yang sebelumnya, materi logika, 0 itu nanti sesuai dengan salah, 1 itu sesuai dengan benar. Tambah itu sesuai dengan atau. Saya ulangi, tambah itu sesuai dengan atau. Sedangkan kali itu sesuai dengan dan. Kemudian komplement ini sesuai dengan operator negasi. Ya, contohnya ini yang diberikan aljabar boolean, diminta untuk menerjemahkan ke bentuk ekivalensi logika. Yang nomor 2, ini kebalikannya, diberikan ekivalensi logika, mau disajikan dalam bentuk aljabar boolean. Seperti ini. Ya, saya pindahkan ke sini aturan dan soalnya. Ini tadi aturannya ya. Tambah itu dia serupa setara dengan atau, kali itu setara dengan dan. Kalau di aljabar boolean nanti menggunakan komplement, X komplement itu setara dengan negasi dari X. Kemudian 0 itu setara dengan salah, 1 setara dengan benar. Nah, ini kita terjemahkan. Berarti 1 itu menjadi nilai benar. Kemudian kali berarti jadi dan. 0 itu berarti menjadi salah. Seperti itu ya. Tambah di sini berarti menjadi atau. Ya, tambah menjadi atau. Kemudian lagi ini ada komplement di luar kurung, berarti akan ada negasi di luar kurung. 0 berarti menjadi benar. Maaf, 0 itu salah ya. Mohon maaf. 0 itu salah, tambah itu adalah atau, 1 adalah benar. Nah, kalau ini kan tandanya sama dengan kalau di aljabar boolean, nah kalau di sini ekivalensi. 0 adalah salah. Benar nggak nih kita kerjakan? Benar dan salah hasilnya? Salah ya. Diataukan dengan negasi dari salah atau benar hasilnya benar. Betul ya. Salah atau salah hasilnya salah. Nah, ini hasil transisinya yang ini ya, yang atas. Yang ini. Hasil terjemahan. Nah, sekarang dibalik dari logika mau diterjemahkan ke ke aljabar boolean. Ya. Benar itu nilainya adalah 1 dan itu adalah kali. Benar itu adalah 1 lagi, atau adalah tambah. Negasi itu nanti komplement, S itu adalah 0. Nah, ini tanda ekivalensi jadi sama dengan benar menjadi 1. Ini kalau kita kerjakan 1 kali 1 sama dengan 1, ditambah komplement dari 0 adalah 1. 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya, perhatikan bahwa ini hasil terjemahannya. Perhatikan bahwa aturan main di aljabar boolean itu ada seperti ini, bahwa berlaku 1 tambah 1 sama dengan 1, bukan sama dengan 2 ya. Karena dia setara dengan apa? Benar diataukan dengan benar, hasilnya harus benar dan tidak mungkin ada angka
2 dan seterusnya. Jadi ini yang berlaku untuk aljabar boolean.